Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Apa yang aku butuhkan? Katlia terkekeh pelan dalam hati, setelah menyadari bahwa The Hanged Man sedang menyelidikinya dengan sebuah pertanyaan yang sangat biasa. Setiap kebutuhan berarti petunjuk. Mengesampingkan fakta bahwa aku sudah memperoleh formula ramuan urutan 4 mistikologis dari jalur misteri prior, serta sudah mengumpulkan poin untuk salah satu bahan utama, bahkan tanpa apapun, aku tidak kekurangan saluran sumber daya yang sesuai, dan jumlahnya bahkan lebih dari 1. Katlia memikirkan hal lain saat teringat tongkat Dewa Laut yang digunakan oleh Tuan Full. Ia lalu tersenyum dan berkata, "Aku membutuhkan sebuah benda mistis di tingkat demigod, jenis yang efek sampingnya masih bisa diterima." Pada saat itu, Alger hampir saja membalasnya, menuduhnya bercanda. Bahkan di dalam gereja Storms, seseorang belum tentu mampu memperoleh benda semacam itu selama bertahun-tahun, apalagi seorang Beyonder yang jelas-jelas hanya Beyonder urutan menengah. Jika aku punya benda tingkat demigod tanpa efek samping nyata, mengapa aku tidak menyimpannya untuk digunakan sendiri? Alger tahu bahwa The Hermit sedang menggunakan ejekan untuk menanggapi upayanya menyelidikinya, tetapi dia tidak mudah tersulut emosi seperti rekan-rekannya. Ia perlahan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku akan mencarinya. Namun, Nyonya, kau seharusnya sangat memahami bahwa hanya sebuah petunjuk yang efektif mengenai benda semacam itu saja sudah cukup untuk menutupi biaya sebuah formula ramuan Ocean Songster." Sangat tenang, tidak mudah marah, ini sangat berbeda dari gaya khas gereja Storms. Apakah kesimpulan pengamatanku yang pertama keliru? Apakah dia hanya menyamar sebagai seorang pendeta Storm? Tidak, aku tidak bisa memikirkannya seperti itu. Bisa jadi juga karena dia tidak berani meledak di bawah pengawasan Tuan Full. Atau mungkin, dia memang orang yang aneh di dalam gereja Storms. Jumlahnya mungkin tidak banyak, tapi juga bukan sesuatu yang sangat langka. Katlia tidak serakah. Ia tidak menyelidiki lebih jauh dan hanya mengangguk. Aku tahu. Setelah percakapan mereka berdua berakhir, tak seorang pun mengajukan permintaan pada segmen transaksi. Sejumlah anggota sudah memiliki cara untuk memperoleh apapun yang mereka butuhkan, sehingga tidak perlu mengajukan permintaan pembelian. Yang terutama menunggu formula ramuan berikutnya adalah Audrey dan Force. Alasan lainnya berkaitan dengan kondisi keuangan atau situasi mereka, sehingga mereka tidak mampu melakukan pengeluaran lebih awal. Ini termasuk Emlyn, yang dipenuhi hasrat akan warisan Viscount Sanguin, serta Nona Magician yang menginginkan sebuah benda mistis. Memang, seiring semua orang perlahan melepaskan status mereka sebagai Beyonder urutan rendah, kemajuan tidak lagi secepat dulu. Frekuensi transaksi juga akan menurun dengan cepat. Dahulu, pada dasarnya ada 1 atau 2 transaksi setiap minggu, tetapi sekarang bisa menjadi 2 hingga 3 minggu sekali. Di masa depan, bahkan bisa 3 hingga 4 bulan. Tanpa mengetahui apakah ini baik atau buruk, klien mengangguk ringan sebagai isyarat bahwa sudah waktunya memasuki sesi pertukaran bebas. Audrey menatap Derek dan menunggu dia menceritakan situasi tak terduga di kota perak. Derek tidak mengecewakan harapannya. Sebelum siapapun sempat berbicara, ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tetua Lovia telah dibebaskan. Aku bertemu dengannya di perpustakaan." Shepherd Lovia telah dibebaskan? Menggunakan daging dan darah, seluruh tim yang ia pimpin telah tercemar oleh True Creator. Jadi bagaimana mungkin dia tidak bermasalah? Apa yang sedang dipikirkan Dewan 6 orang itu? Klien awalnya ingin mengatakan sesuatu seperti, "Jika tidak ada yang salah dengan Lovia, aku akan memenggal kepalaku sendiri dan menghadiahkannya pada True Creator untuk ditendang seperti bola." Namun, mengingat sumpah dan kutukan yang melibatkan dewa bisa membawa konsekuensi mengerikan, ia secara rasional mengubah pikirannya. Tentu saja, aku tidak perlu seberhati-hati itu dengan diriku yang berada di atas kabut kelabu. Ia menghela napas dalam hati. Tetua Lovia telah dibebaskan? Shepherd itu. Audrey segera mengingat makna di balik nama tersebut. Saat itu, Little Sun pernah menggunakan penyusupan Blasphemer Amon dan bantuan Tuan Full untuk mengungkap fakta bahwa seluruh tim eksplorasi telah tercemar oleh True Creator.
Adapun tim itu sendiri saat itu sedang dipimpin oleh tetua Lovia. Pekerjaannya sebagai seorang shepherd kebetulan sesuai dengan jalur secret supplian milik True Creator. Ya, Derek mengangguk sungguh-sungguh sambil menatap The Hanged Man. Alger berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah kepala suku kalian sudah kembali ke kota perak? Mengapa Tuan Hanged Man tiba-tiba menanyakan hal ini? Ah, benar. Untuk membebaskan sosok sepenting itu, mustahil para tetua lain dari Dewan 6 orang tidak menunggu kembalinya kepala suku. Jika kepala suku belum kembali, dan mereka sudah memutuskan ini tanpa persetujuannya, itu menunjukkan bahwa situasinya jauh lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan. Begitu mengerikannya sampai mereka bahkan tak bisa menunggu kepulangannya. Jika kepala suku sudah kembali, maka alasan pembebasan Lovia kemungkinan besar berkaitan dengan hasil eksplorasi. Ini karena, menurut Little Sun, ini adalah satu-satunya eksplorasi dalam beberapa waktu terakhir bagi kota perak. Mengapa aku tidak memikirkan ini? Audrey, pengalamanmu masih kurang. Audrey merenung dan menghibur dirinya sendiri dalam hati. Ya, belum lama ini. Derek terkejut dengan tebakan Tuan Hanged Man yang begitu akurat. Pada saat ini, Force yang sejak tadi mendengarkan dengan tenang, menggabungkan apa yang ia ketahui sebelumnya, dan tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Tuan San, mungkinkah situasinya seperti ini? Kepala suku kalian memimpin tim eksplorasi dan anak laki-laki itu, Jack, untuk mencari jalan menuju dunia luar, tetapi mereka menyadari bahwa kekuatan True Creator dibutuhkan. Haha, ini bukan kebohongan yang kubuat-buat, melainkan inferensi dari fakta-fakta. Ayah dari anak itu, Jack, adalah anggota Aurora Order, dan mereka sedang mencari kediaman suci True Creator sebelum tiba di tempat kalian. Oleh karena itu, demi seluruh kota perak, kepala suku kalian memutuskan untuk membebaskan Shepherd Lovia setelah kembali. Jika memang begitu, Tuan San akan berada dalam bahaya besar, kata Audrey dengan cemas. Kata-kata Force membuat hati Derek tenggelam. Pada saat ini, Alger menggelengkan kepalanya. Tidak, aku justru memiliki pandangan yang berlawanan. Inferensi Nona Magician identik dengan teoriku, tetapi aku percaya ini justru akan membuat The Sun lebih aman. Mengapa? Hati Derek menjadi lebih tenang saat ia bertanya. Sederhana saja. Keseimbangan. Klein mencibir dalam hati. Bahaya dari True Creator jelas terlihat oleh makhluk berakal apapun yang memiliki mata dan otak. Kepala suku kalian pasti tidak akan mempertaruhkan semua taruhannya padanya. Dia pasti membutuhkan kekuatan yang dapat menyeimbangkan True Creator. Adapun dirimu, orang yang membongkar rencana mereka, kau pernah dirasuki oleh Blasphemer Amon, sehingga kau mungkin mewakili kemungkinan lain. Semakin Lovia dan pihaknya ingin mencelakaimu, semakin kepala suku dan para tetua lain akan melindungimu. Dengan cara ini, mereka akan menutup mata terhadap aspek-aspek mencurigakan apapun yang tidak berhasil kau hapus. Jelas Alger dengan sederhana. Ini malah berakhir menjadi secercah harapan? Force tertegun. Analisis Tuan Hanged Man sangat masuk akal. Dalam hal menganalisis persoalan dan situasi, aku masih jauh darinya. Audrey merasa agak tertekan. Ia bahkan sempat terpikir untuk mengembungkan pipinya, tetapi segera menyadari bahwa itu bukan tindakan yang anggun. Yang bisa ia lakukan hanyalah menyimpan pikiran itu dalam hati. Bagi anggota lainnya, Emlyn yang tidak tahu banyak tentang Lovia kesulitan mengikuti pembicaraan. Namun, ia mengetahui tentang Jack dan siklus berulang, sehingga ia nyaris bisa memahami diskusinya. Untuk keluar dari kebuntuan kota perak, mereka melepaskan sebuah bahaya yang melibatkan True Creator. Emlyn membuat tebakan dalam hati. Dibandingkan dengannya, Katlia sama sekali tidak mengerti sepatah kata pun. Ia merasa seolah berasal dari dunia yang sama sekali berbeda dengan anggota lainnya. Aku benar-benar merasakan kekaguman, meskipun tidak memahami apa yang mereka bicarakan. Terakhir kali aku merasakan hal ini adalah beberapa tahun lalu. Saat itu, aku masih sangat lemah. Dalam pertemuan tarot sebelumnya memang ada beberapa pertanda, terutama yang melibatkan kota perak, tetapi tak pernah seserius kali ini. Juga, mengapa mereka membahas True Creator dan Blasphemer Amon dengan begitu alami? Pasti Blasphemer Amon yang kukenal. Mereka hanya Beyonder urutan menengah. Apa sebenarnya yang pernah mereka lakukan di masa lalu?
Kepercayaan diri Katlia sebagai seorang Beyonder pun terguncang pada saat itu. Setelah mendengar analisis Tuan Hangman, Derek pertama-tama menghela napas lega sebelum bertanya dengan gugup. Apakah ini bisa berujung pada kehancuran kota perak kami oleh Fallen Creator? Ia sebenarnya berharap Tuan Hangman bisa memberinya jawaban yang menenangkan. Tetapi yang ia dengar justru suara berat sang pria. Kemungkinan itu tidak bisa dikesampingkan. Lalu, apa yang harus kulakukan? Derek dengan tulus meminta nasihat. Dalam situasi di mana kita tidak memahami apa yang sedang direncanakan oleh kepala suku kalian, dan para tetua Dewan 6 orang, aku tidak bisa memberimu saran apapun, tetapi aku rasa kau tidak perlu panik seperti ini. Alger mengangkat kepalanya dan melirik Tuan Full, yang tengah menatap para anggota dengan diam dari ujung meja perunggu panjang. Mengikuti arah pandangannya, Derek secara refleks menoleh dan melihat Tuan Full, sosoknya yang sangat kabur tertutup kabut kelabu. Ia seketika merasakan ketenangan, dan tanpa sadar teringat pada malaikat suci dan kuat itu. Meskipun aku telah menggagalkan beberapa rencana True Creator, aku pasti tidak akan bertahan satu detik pun jika benar-benar berhadapan langsung dengannya. Situasinya akan berkembang menjadi The Fool datang ke depan pintunya, sementara True Creator mendapati The Fool sama sekali tidak ada. Klein tetap berada dalam kondisi mendengarkan dengan santai, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, atau menunjukkan ekspresi apapun. Derek menarik kembali pandangannya dan berkata kepada Alger, "Tuan Hangman, terima kasih atas bantuanmu. Aku akan mencoba mencari tahu apa yang sedang direncanakan kepala suku dan yang lainnya." Setelah urusan itu berakhir, Katlia berpikir sejenak sebelum berkata, "Blasphemer Amon yang kalian sebutkan tadi, apakah itu merujuk pada leluhur keluarga Amon di Kekaisaran Tudor pada zaman keempat? Putra Sang Pencipta?" Putra Sang Pencipta? Audrey tertegun oleh ucapan Madame Hermit. Ia secara refleks menoleh ke ujung meja perunggu panjang, dan mendapati Tuan Full duduk di sana dengan tenang, seolah secara diam-diam mengonfirmasi identitas lain Amon tersebut. Putra Sang Pencipta? Alger tertegun oleh deskripsi The Hermit, hingga alisnya tak bisa menahan diri untuk berkedut. Namun, dia tidak langsung bertanya lebih lanjut, karena hal itu sangat mungkin akan mengekspos masalah tertentu. Lagi pula, dia sangat yakin bahwa akan ada anggota lain yang mengajukan pertanyaan itu. "Putra Sang Pencipta?" tanya Force dengan minat yang terusik. Dia tidak pernah menyangka bahwa Amon memiliki identitas yang begitu mengejutkan, selain gelar seperti Blasphemer dan King of Angels. Rasa ingin tahunya pun langsung terpancing. Katlia meliriknya sekilas, dan berkata dengan nada yang tetap datar, "Legenda mengatakan bahwa ketika Sang Pencipta asli terbelah menjadi berbagai dewa dan ras, tubuhnya melahirkan 2 bayi. Salah satunya adalah Blasphemer Amon. Lukisan dinding di dalam mausoleum Amon agak berbeda dengan deskripsimu. Saat Amon dan Adam lahir, Sang Pencipta baru saja terbangun dan menarik kembali otoritas para dewa kuno. Dia duduk tinggi di atas gunung suci, dikelilingi para malaikat yang memujanya. Tidak ada tanda-tanda kematian atau perpecahan. Lukisan dinding itu memang memiliki kesamaan dengan catatan sejarah kota perak. Mungkin Sang Pencipta benar-benar terbangun 2 kali. Dan mungkin Sang Pencipta asli dan ayah Amon, Sang Pencipta yang tercatat di kota perak, bukanlah orang yang sama. Keduanya memiliki hubungan pewarisan." Saat Klein mendengarkan penjelasan Nyonya Hermit, dia mulai menyusun teori. Amon ternyata benar-benar putra Sang Pencipta. Status seperti itu sama sekali tidak kalah dengan para dewa sejati. Dan Tuan Full, klub tarot kami bahkan mampu dengan mudah memurnikan avatarnya dan menghentikan penyusupannya. Audrey mengingat kejadian-kejadian di masa lalu, dan tiba-tiba merasa bahwa tanpa disadari, dirinya telah melampaui banyak Beyonder biasa. Lingkaran dan tingkat paparan pengetahuan antara kedua kelompok itu berbeda lebih dari 100 kali lipat. Dengan minat yang besar, dia bertanya, "Nyonya Hermit, apakah Anda tahu putra Sang Pencipta yang satunya lagi?" "Adam," jawab Katlia singkat. Audrey jelas terkejut. Pertanyaannya sebenarnya hanya membutuhkan jawaban, ya atau tidak. Setelah mendapatkan konfirmasi bahwa Nyonya Hermit mengetahuinya, barulah dia akan meminta rincian lebih lanjut dan menyatakan kesediaannya untuk membayar. Siapa sangka Nyonya Hermit langsung menyebutkan namanya, Adam.
Dia tampaknya tidak terlalu peduli dengan informasi semacam ini. Dia menguasai begitu banyak informasi. Audrey berhasil menyimpulkan beberapa hal dari detail tersebut, sementara pandangannya bergerak ke sana kemari. Aku belum pernah mendengar tokoh penting bernama Adam. Aku juga belum. Selain tercatat sebagai putra sang pencipta, seolah-olah dia tidak pernah muncul sebelumnya. Hampir tidak ada jejaknya dalam sejarah zaman keempat. Jawab Katlia dengan jujur. Adam ini sangat misterius. Aku sudah cukup menguasai 3 kekaisaran zaman keempat. Solomon, Tudor, dan Trunsos, serta keluarga-keluarga malaikat di bawah mereka. Namun aku belum pernah mendengar tentang dia sama sekali. Jika bukan karena Arodes yang menyiarkan langsung eksplorasi gereja God of Steam and Machinery atas mausoleum Amon, aku bahkan tidak akan tahu namanya. Apakah dia sudah lama musnah? Ataukah dia bersembunyi dalam kegelapan sambil merencanakan sesuatu? Klein menghela napas dalam hati. Audrey tanpa sadar melirik Tuan Hangedman dan mendapati bahwa dia juga menggelengkan kepala. Amon adalah King of Angels, jadi tidak masuk akal jika Adam bukan. Seharusnya ada catatan di kota perak. Audrey menoleh ke arah Derek. Entah kenapa, Derek dengan mudah memahami apa yang ada di benak Nona Justice. Dengan sedikit canggung, dia berkata, "Kami tidak tahu tentang Adam. Sama seperti kami tidak tahu tentang Amon. Sebelumnya aku pernah mencari naskah kuno yang berkaitan dengan King of Angels. Aku rasa saat itu aku kekurangan otoritas, karena urutanku masih rendah. Aku akan melanjutkan pencarian informasi ini." King of Angels. Jari-jari Katlia bergerak nyaris tak terlihat saat dia menghafal istilah tersebut. Dia tahu Nona Justice pasti akan menjawab jika ditanya, jadi tanpa menunggu, dia langsung bertanya, "Amon adalah King of Angels yang kalian semua maksud?" "Ya." "Untuk berterima kasih atas kemurahan hati Nyonya Hermit," Audrey menjelaskan dengan rinci. Dalam catatan kota perak, sang pencipta memiliki banyak malaikat yang melayaninya. Di antara mereka, para pemimpin malaikat yang paling dekat dengan tahta Tuhan disebut sebagai King of Angels. Kami belum berhasil memastikan banyak King of Angels. Salah satunya adalah Angel of Fate Ouroboros, yang berasal dari naskah kuno kota perak. Gelarnya adalah Tail Devourer. Yang kedua adalah Medici, yang sempat disebut oleh Tuan Full. Kami masih belum yakin dengan gelarnya. Yang ketiga hanyalah dugaan. Kami mencurigai bahwa Amon adalah Angel of Time di antara para King of Angels. Karena dia adalah King of Angels, maka Adam, yang juga putra sang pencipta, sangat mungkin juga salah satunya. Belum berhasil memastikan banyak. Aku bahkan tidak tahu istilah King of Angels, tapi kalian sudah menguasai setengah dari mereka. Itu masih dibilang tidak banyak? Tak satu pun urutan kalian lebih tinggi dariku. Katlia nyaris terdiam, tak bisa berkata-kata. Barulah pada titik ini, Emlyn benar-benar memahami makna di balik King of Angels. Dia memutuskan untuk menggunakan nama-nama ini untuk menelusuri jejak King of Angels, melalui catatan sejarah rahasia yang berada dalam kendali bangsa Sanguin, setelah kembali ke dunia nyata. Katlia terdiam selama 2 detik sebelum berkata, "Tuan San, kau pernah dirasuki oleh Amon?" "Ya, itu adalah avatarnya," jawab Derek dengan jujur. "Namun, dia dimurnikan oleh Tuan Full. Aku sama sekali tidak terluka." "Dimurnikan oleh Tuan Full?" Katlia tak kuasa menahan diri untuk melirik ke ujung meja perunggu panjang itu. Awalnya, dia merasa telah memiliki gambaran umum tentang kondisi Tuan Full, percaya bahwa dia masih berada dalam keadaan kebangkitan, dan tidak mampu menggunakan banyak kekuatannya. Itulah sebabnya dia mencari identitas Dewa Laut, dan memperoleh tongkat itu. Namun, situasi saat ini mengguncang dasar spekulasinya. Dia merasa bahwa Tuan Full bagaikan gunung es, apa yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih mengerikan dan tak terbayangkan. Dia dengan mudah menggagalkan rencana Amon. Dalam kondisi tertentu, dia bisa sejenak menembus batasan dan menghasilkan kekuatan setingkat dewa. Hati Katlia tenggelam. Dia tidak bertanya lebih lanjut, dan dengan hati-hati menutup mulutnya. Pada saat ini, Audrey teringat sesuatu yang membingungkannya akibat topik ini. Dia pun dengan inisiatif bertanya, "Nyonya Hermit, setelah avatar Amon dimurnikan oleh Tuan Full, tertinggal seekor cacing dengan 12 cincin transparan. Katanya itu adalah Worm of Time. Benarkah?"
Katlia mengingatnya selama 2 detik sebelum berkata, "Ya, itu berasal dari jalur mana? Maksudku, jalur Beyonder apa yang dimiliki jalur Blasphemer?" Audrey mendesak karena rasa ingin tahu. Katlia menjawab tanpa ragu, "Jalur Marauder." Legenda mengatakan bahwa pada tingkat saint atau malaikat, mereka mampu memperdaya takdir dan menipu aturan, menjadi parasit waktu. Kedengarannya sangat mengesankan. Audrey bergumam kagum dalam hati sebelum bertanya, "Lalu, untuk apa Worm of Time bisa digunakan?" Pertanyaan yang bagus. Klein diam-diam bersorak untuk Nona Justice. Dia menyemangati dirinya sendiri, sambil menunggu Nyonya Hermit memberikan jawaban. "Kebetulan aku punya satu Worm of Time di tumpukan barang rongsokku. Itu adalah material dengan spiritualitas yang kaya dan efek unik. Bisa digunakan dalam ritual tertentu, atau untuk membuat jimat tingkat tinggi. Tapi soal bagaimana tepatnya, aku tidak yakin." Setelah menjawab, Katlia tiba-tiba menghela napas. Dia teringat mimpi buruk tentang terus-menerus dikejar oleh pengetahuan, serta jumlah informasi yang sangat besar, hingga seolah-olah bisa meledakkan otaknya. Namun meski begitu, dia tetap tidak mengetahui banyak hal. Jika Hidden Sex tidak menjadi gila, dan bisa memberikan pengetahuan sedikit demi sedikit, aku justru akan sangat senang belajar darinya. Katlia menghela napas dalam hati. Yang penting itu berguna. Soal bagaimana cara memakainya, aku masih punya orang lain untuk ditanyai. Klein mengendalikan The World dengan sangat puas, dan menoleh ke arah Emlyn. "Tuan Moon, ada sesuatu yang ingin aku komunikasikan denganmu secara pribadi. Bukankah transaksi sudah selesai?" Emlyn mengangguk, merasa agak ragu. "Baik." The World segera meminta izin kepada Tuan Full, dan berhasil mendapatkan hak istimewa untuk mengisolasi semua orang. Kemudian, dia menatap Emlyn White dan berkata, "Aku ingin kau mempersembahkan kepadaku setiap tindakan yang pernah dilakukan Leonard Michel dalam ingatanmu." "Kenapa?" tanya Emlyn dengan bingung. "Itu melibatkan rahasia tertentu," jawab Klein sambil mengendalikan The World dengan singkat. "Tujuan sebenarnya bukan membeli benda mistik itu, melainkan mengamati Leonard Michel. Orang itu memang punya rahasia besar. The World juga. Demi penyelidikan, dia rela menghabiskan 7.500 pound. Namun, benda mistik itu memang sangat kuat. Bukankah The World terus mencari cara untuk menghilangkan korupsi mental dalam karakteristik Beyonder? Ini kemungkinan besar berguna." Emlyn menekan pikirannya yang mengembara, dan dengan serius mengingat Leonard Michel dari sudut pandangnya sendiri. Dengan bantuan Tuan Full, dia memunculkan sebuah video dalam bentuk cahaya yang mengalir. Ketika cahaya itu jatuh ke tangan The World, Klein dengan cepat menelusurinya. Dia memastikan bahwa Leonard memang mengetahui keberadaan sang kakek, tetapi tidak dapat memastikan apakah dia memahami bahayanya. Sambil menekan sementara semua pikiran terkait, Klein menghilangkan penghalang isolasi, dan membiarkan anggota klub tarot melanjutkan pertemuan. Pada saat ini, Audrey teringat sesuatu akibat komunikasi pribadi Tuan World. Dia segera menoleh ke arah Force, dan bertanya dengan khawatir, "Nona Magician, apakah kau menemukan kejanggalan di Jalan Williams?" "Itu harus dijawab oleh Tuan World," kata Force, terjebak dalam posisi sulit. Tanpa menunggu Nona Justice berbicara lagi, Klein mengendalikan The World dan menjawab dengan suara serak, "Ada kejanggalan. Tapi aku sudah memberitahu Gereja Evernight dan Gereja God of Steam and Machinery. Jika ada masalah di masa depan, aku mungkin akan membutuhkan bantuan kalian." "Baik." Audrey menghela napas lega. Memberitahu Gereja Evernight dan Gereja Steam. Ini. Katlia merasa deskripsi itu sulit dipercaya. Berdasarkan apa yang dia ketahui, organisasi rahasia seperti klub tarot adalah musuh alami para Beyonder resmi. Tidak ada ruang untuk kompromi di antara keduanya. Namun, cara The World menangani masalah ini, dan kata-kata yang digunakannya, membuat klub tarot terdengar seperti organisasi yang bekerja sama dengan para Beyonder resmi. Dengan perasaan seperti itu, dia mendengarkan sisa percakapan, sebelum membungkuk dan berpamitan ketika Tuan Full menyampaikan penutup pertemuan. Tak lama kemudian, hanya Klein yang tersisa di atas kabut kelabu.